adik-adik, selamat datang di kelas matematika online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret bilangan. Pada video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, dan teman-temannya ya. Kali ini kita akan membahas barisan dan deret bilangan secara umum. Nah, untuk video yang berikutnya nanti akan kita bahas barisan dan deret aritmatika. Kemudian ada juga kita akan bahas barisan dan deret geometri. Langsung saja kita belajar barisan dan deret. Jadi untuk kita ketahui bahwa barisan itu tidak sama dengan deret. Barisan bilangan adalah suatu susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Contohnya di sini ada 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk deret bilangan itu sendiri adalah bentuk penjumlahan suku-suku barisan tersebut. Di sini ada contohnya. Kalau kita perhatikan, di sini angkanya sama, 5, 7, 9, 11, 13. Di sini pun juga angkanya 5, 7, 9, 11, dan 13. Yang membedakan hanya tanda pemisahnya, di mana jika itu barisan, maka tandanya adalah koma, tanda pemisahnya. Sedangkan untuk deret itu pemisahnya adalah tanda tambah. Jadi angkanya sama, tetapi hanya dibedakan oleh tanda hubung di antara dua bilangan. Barisan dan deret bilangan itu ada dua macam. Ada barisan dan deret yang naik, di mana angkanya dari awal ke belakang itu semakin besar. Ini berlaku pada penjumlahan, kemudian perkalian dan pangkat. Kemudian ada juga barisan dan deret yang turun, di mana angkanya semakin mengecil, semakin ke belakang semakin kecil angkanya. Jadi dia bisa berupa pengurangan dan juga bisa berupa pembagian. Atau dengan kata lain dia dikali tetapi dalam bentuk pecahan. Mungkin nanti pengalinya itu 1/2 atau 1/3 dan seterusnya. Jadi semakin kecil. Yang harus kita ingat bahwa kita sudah bahas kemarin U itu untuk suku bilangan atau bisa juga disebut dengan urutan bilangan. Dalam matematika biasa dikenal dengan suku bilangan atau U1, U2, dan seterusnya. Di sini ada, perhatikan layar, ada U1, U2, U3, U4, titik-titik sampai UN. Nah, untuk U1 itu disebut dengan suku pertama. Nanti kita akan simbolkan selalu dengan huruf A. Jadi U1 itu suku pertama itu jarang disimbolkan dengan U1, tetapi lebih sering disimbolkan dengan huruf A. Kemudian ada U2. U2 ini adalah suku kedua. U3 adalah suku ketiga. U4 ini adalah suku keempat. Sedangkan UN adalah suku UN, di mana N nanti tergantung dari soal atau konteks yang kita bicarakan. Dia ada di suku keberapa, maka itulah N-nya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Jadi di antara suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga itu ada selisihnya. Nah, selisihnya itu kita sebut dengan beda atau nanti simbolnya adalah huruf B. Di sini ada U1, U2, ada U3, U4, dan UN. Di antara U1 dan U2 ini ada yang namanya beda atau B, selisihnya. Nah, untuk mencari selisih itu, kita kurangkan dari suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga kita kurangkan dengan suku kedua, atau suku keempat kita kurangkan dengan suku ketiga. Jadi dia boleh dihitung dengan angka yang ada di sebelahnya saja, tidak boleh loncat. Misalkan kalau kita mau mencari suku ketiga, bedanya kita cari dari suku ketiga dikurang suku pertama, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar bersebelahan. Ini untuk mencari beda.
Setelah kita kenal yang namanya suku pertama atau A, kemudian kita kenal beda. Nah, sekarang kita langsung masuk bagian yang ini, yaitu menentukan rumus suku ke N. Nah, di sini ada U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Kita perhatikan untuk suku ke-1 atau A. Suku ke-1 itu di depan sini, tidak ada perubahan apa-apa. Kemudian untuk suku kedua itu dari A atau U1 ini tadi adalah A, ditambah dengan bedanya yang ini. Sehingga di sini kita tuliskan U2 sama dengan A ditambah B. Untuk suku yang ketiga atau U3, kita melewati dua beda. Sehingga kita tulis selalu A ya di depannya. Selalu dari suku pertama kita tambahkan B ini dan B yang kedua. Makanya B-nya ada 3. Atau kalau lebih mudahnya kita tuliskan U3 sama dengan A ditambah 2B. Karena tadi di sini B-nya ada 2. Untuk suku keempat ternyata ada satu beda lagi di sini. Maka suku keempat itu dari A ditambah B-nya sebanyak 3 kali. A ditambah B-nya sebanyak 3 kali. Atau lebih mudahnya kita tuliskan U4 sama dengan A ditambah 3B. Sekarang kita perhatikan untuk U1 di sini tidak ada B-nya karena dirinya sendiri ya, dia yang paling pertama. Kemudian U2 tadi B-nya hanya ada 1. Kalau U-nya 2, B-nya 1. Di U3 B-nya ada 2. Suku keempat atau U4 B-nya ada 3. Kalau kita perhatikan B-nya ini adalah kurang 1 dari si urutannya, kan berkurang 1 semua, sehingga untuk suku ke N nanti A ditambah N kurang 1 dikali B. Untuk yang masih kurang paham, untuk UN A selalu A ditambah, kalau kita perhatikan tadi kan di ini yang B-nya ini selalu dikurang 1 dari angka depan ini. Angka depan ini dikurang 1. Maka karena ini kita belum tahu berapa angka di sini, langsung saja N-nya saja yang kita kurangkan dengan 1. Supaya tidak tertukar hitungannya, maka diberi tanda kurung. Kemudian kalau sudah, kita kalikan dengan B atau beda. Sehingga diperolehlah rumus yang ini. Nah, ini adalah rumus umum, di mana rumus umum ini adalah rumus dasarnya. Jadi, mau apapun barisannya, kita bisa gunakan rumus umumnya. Sedangkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, itu adalah rumus-rumus yang khusus. Rumus untuk pola bilangan genap hanya berlaku untuk bilangan genap saja, tidak akan ada bilangan ganjil dan sebaliknya. Jadi ini bentuk umumnya, ini yang harus kita hafal. Ini yang harus kita kalaupun tidak dihafal, ini harus dicatat di bukunya. Nah, sekarang kita lanjut ke barisan tingkat 2. Kalau yang tadi kita bahas itu adalah barisan tingkat 1. Di mana barisan tingkat 1 itu antara U1 dan U2 itu selisihnya setiap baris itu sama. Setiap suku selisihnya sama. Sekarang kita perhatikan. Di sini ada 1, 5, 11, 19, 29 dan seterusnya. Nah, kita lihat 1 dan 5 kita kurangkan. 5 dikurang 1 itu nanti selisihnya adalah 4. 5 ke 11 selisihnya adalah 6. 11 ke 19 selisihnya adalah 8. 19 ke 29 selisihnya adalah 10 dan seterusnya. Jadi angkanya meningkat. Sekarang kita perhatikan di sini tidak ada yang sama. Ada 4, ada 6, 8 dan 10. Ini belum sama. Ternyata selisihnya berbeda. Kalau dia berbeda, kita harus cari lagi selisih masing-masing mereka ini.
maka disebut dengan bertingkat 2. Jadi ada 2 tingkat. Sekarang kita cari selisihnya. 4 dan 6 selisihnya adalah 2, dimana 6 dikurang 4 adalah 2, atau 4 ditambah dengan 2 hasilnya 6. Kemudian 6 ke 8 itu selisihnya adalah 2 juga, dan 8 ke 10 selisihnya 2. Nah, ini sudah sama selisihnya ya. Nah, kalau sudah sama baru bisa kita cari rumusnya. Nah, ini rumusnya lumayan panjang. Untuk mencari barisan bertingkat 2 itu mencari rumus UN-nya panjang, jadi langsung saja saya tampilkan. Ini adalah rumus UN atau suku ke N dari barisan bertingkat, barisan bilangan bertingkat. Andai kata kalian mencari dari barisan ini suku ke 10, nanti yang dicari adalah suku ke 10 atau U10, maka N-nya nanti tinggal diganti dengan 10 saja. Jadi 10 kuadrat ditambah 10 dikurang 1. Seperti itu cara mencarinya. Nah, ini yang harus kita ingat. Ada 3 hal tadi kita ingat. Yang pertama, rumus umum dari suku ke N adalah UN adalah A ditambah N dikurang 1 kemudian dikalikan B. Ini berlaku untuk semua barisan dalam bentuk aritmatika atau penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau rumus-rumus seperti ini hanya berlaku untuk barisan itu sendiri. Ini adalah rumus khusus. Jadi tidak semua barisan bisa dipakaikan di rumus ini. Rumus khusus atau yang spesial. Sedangkan yang terakhir yang harus kita ingat, untuk barisan bilangan bertingkat rumusnya adalah N kuadrat ditambah N dikurang 1. Ini rumusnya. Ini juga harus dicatat di buku catatannya. Kemudian untuk lebih mudahnya kita langsung terapkan di contoh soal saja. Soal yang pertama, di sini ada sebuah barisan 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Perintahnya adalah tentukan suku ke-51. Sekarang perhatikan barisannya. Di sini ada 5, 9, 13 dan 17, di mana 5 ini adalah suku ke-1, 9 ini adalah suku kedua, 13 adalah suku ketiga atau urutan ketiga, 17 ini adalah suku keempat atau urutan keempat. Nah, U1 itu bisa juga kita sebut dengan A. Sehingga kita tulis diketahuinya bahwa A-nya sama dengan 5, B-nya diperoleh dari suku kedua dikurangkan dengan suku pertama, atau 9 dikurangkan 5, yaitu hasilnya 4. Andai kata kalian tidak menggunakan rumus yang ini, misalkan mau kurangkan yang sebelahnya Bu, 13, maka 13 kita lihat angka sebelum 13 yaitu 9, kita kurangkan dengan 9, diperoleh hasilnya juga 4. Atau kita mau pakai suku keempat dikurang suku ketiga boleh, yang penting dia harus bersebelahan. 17 kita kurangkan 13, apakah sama? Ternyata hasilnya juga 4. Sama saja ya, jadi gunakan yang semudah mungkin. Diperoleh A-nya 5 dan B-nya 4. Yang ditanya adalah U51. Sekarang kita jawab. Untuk memudahkan mengerjakannya, maka biasakan menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Untuk memulai ya, bisa dituliskan rumusnya dulu. Kemudian semua N ini nanti kita ganti dengan 51 yang ini. Kita ganti. Sini kita ganti. A-nya 5, kemudian N-nya 51 dikurang 1, B-nya adalah 4. Kita hitung dulu yang di dalam kurung, yaitu 51 dikurang 1 diperoleh 50. Kalau sudah, ini kita kalikan. Sehingga diperoleh 5 ditambah 200. 200 itu dari 50 dikali 4. Kalau sudah seperti ini, maka U51-nya adalah 205. Jadi dari barisan bilangan ini, suku ke-51-nya adalah 205. Jadi tidak perlu manual menghitungnya, cukup gunakan rumus saja. Contoh yang kedua, 9
Sebuah barisan dengan suku pertamanya 10 dan bedanya 3. Tentukan suku ke-21. Soal nomor 2 berbeda dengan soal nomor 1, di mana soal nomor 1 itu tadi berupa barisannya. Untuk soal nomor 2 ini hanya diketahui suku pertamanya beda dan apa yang ditanyakan. Ini justru lebih mudah karena langsung saja kita kerjakan. Jadi yang diketahui suku pertama langsung kita tulis A sama dengan 10 dan B atau beda itu sama dengan 3. Kemudian yang ditanya adalah U21 yaitu suku ke-21. Kemudian kita jawab, tuliskan rumusnya seperti yang tadi. Kemudian kita ganti angkanya, di mana A-nya kita ganti 10, N-nya kita ganti 21, dan B-nya kita ganti dengan 3. Seperti biasa, kita kurangkan dulu yang ada di dalam kurung. Diperolehlah 10 ditambah 20 dikali 3. Kemudian kita hitung yang di belakang. Jadi yang di depan itu hitungnya belakangan. Kita hitung 20 dikali 3 diperoleh 60 ditambah 10. Dan kita hitung yang terakhir. Sehingga untuk suku pertamanya 10, bedanya 3, maka suku ke-21-nya adalah 70. Jadi tidak perlu lagi manual hitung satu per satu. Untuk soal yang ketiga ini berbeda. Jadi ada sebuah barisan bilangan, kita harus mencari rumusnya, rumus spesialnya. Dan di sini kita lihat, A-nya adalah 2. Ini suku ke-1. Kita ganti dulu. A-nya adalah 2. U2-nya adalah 5, U3-nya 8, dan U4 adalah 11. Nah, untuk mencari B atau beda, kita kurangkan suku kedua dan suku ke-1, yaitu 5 dikurang 2 hasilnya 3. Nah, untuk yang ditanya adalah UN, apa rumusnya? Karena rumusnya dicari, maka tuliskan saja UN. Tapi kalau kalian tidak yakin, sekarang kita cek 2 dan 5 ini selisihnya adalah 3, 5 dan 8 selisihnya juga 3, 8 dan 11 selisihnya juga 3, sama ya kita dapat. Nah, sama seperti yang tadi, selalu gunakan rumus umumnya, yaitu A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Kalau sudah, sekarang kita masukkan angka-angka yang sudah kita peroleh, di mana A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3. Di sini saja saya tuliskan karena ada sedikit kesalahan dan belum diedit. Nah, UN itu A-nya tadi adalah 2 ditambah N-nya belum tahu, kita tuliskan tetap N dikurang 1 dikalikan B. Bedanya tadi kita peroleh 3, di sini kita tulis 3. Kemudian 2 tetap ditulis ditambah, nah ini kita kalikan satu per satu. N dikalikan 3 ini adalah 3N. Kemudian ini tandanya kurang, 1 dikalikan 3 hasilnya 3. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 2 ditambah 3N dikurang 3. Kita kelompokkan yang angka sama angka. Kita peroleh UN sama dengan, nah ini 2-nya bisa ke belakang, 3-nya bisa ke depan dengan membawa tanda kurang. Terserah saja yang mana yang mau ditaruh. Bisa kita tulis begini, 2 dikurang 3, ini dari sini, ditambah 3N. Kemudian kita hitung yang ini, diperoleh UN sama dengan 2 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 1 ditambah 3N. Nah, tetapi kalau kalian tidak mendapatkan jawaban dari bentuk seperti ini, maka bisa juga kita putar. 3N yang kita taruh di depan, karena tandanya positif, maka tidak ada tanda apa-apa di depannya. Satunya ini tandanya negatif, kita ikut. Nah, maka rumusnya adalah ini. Kenapa saya tulis? Karena yang di sini catatannya ada yang keliru. Ini barisannya. Nah, ini salah angka. Lanjut. Ada rumus suatu bilangan, yaitu
yaitu 4N dikurang 1. Tentukan barisan bilangan tersebut. Nah, jadi di sini hanya diketahui rumusnya saja. Kita diminta membuat barisan bilangan. Kita tidak tahu ini barisannya seperti apa. Tetapi yang biasa kita kerjakan untuk soal seperti ini adalah kita ganti semua N-nya dengan 1 sampai 4. Kalaupun hanya 1 sampai 3 boleh, wajibnya 1 sampai 3 karena bilangan supaya dapat pola bilangan itu ya minimal 3. Nah, kita ganti N-nya dengan 1, 2, 3 sampai 4. Nah, sekarang rumusnya kita tuliskan dulu, 4N dikurang 1, kemudian N-nya kita ganti 1, maka di sini yang tadinya UN jadi U1, 4N-nya jadi 4 kali 1 kurang 1. Kurang 1-nya ini tetap rumusnya. Kemudian untuk N2, N-nya kita ganti 2, di sini juga 2. Berlaku untuk 3 dan 4. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, ini pun juga 1, 2, 3, 4. 4 angka di depan ini dan angka negatif 1 itu sama karena dia rumusnya. Kalau sudah kita ganti angkanya, sekarang baru kita hitung. 4 dikali 1 hasilnya 4, kita kurangkan 1. 4-nya 3. Kemudian untuk U2, 4 dikalikan 2 ini hasilnya adalah 8, kita kurangkan 1, diperoleh 7. Kemudian yang U3 itu dari 4 dikalikan 3 yaitu 12, dikurangkan 1 hasilnya 11. Dan yang terakhir ada 4 kali 4 atau 16, kita kurangkan 1 hasilnya diperoleh 15. Maka untuk rumus suku ke N yang ini 4N dikurang 1, barisan bilangannya adalah 3, 7, 11, dan 15. Kemudian kita tulis dan seterusnya seperti ini. Wajib ditulis karena masih ada angka selanjutnya. Kalau soalnya minta tentukan 5 baris pertama, baru nanti N-nya diganti 1 sampai 5 dan tanpa titik-titik, itu bedanya. Kita masuk ke soal yang terakhir. Diketahui sebuah rumus suatu bilangan yaitu UN sama dengan N kuadrat ditambah 1. Tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan tersebut. Antara nomor 4 dan nomor 5 ini sama-sama menggunakan rumus, kita memasukkan N-nya. Bedanya yang nomor 4 tadi, N-nya tidak ditentukan, jadi kita bisa menentukan sendiri. Untuk soal nomor 5, UN-nya ditentukan untuk N10. Suku ke-10, kita tuliskan seperti ini. Rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat tambah 1. Yang ditanya adalah N untuk N yang 10. Kita masukkan saja rumusnya. Kemudian NN ini kita ganti dengan angka 10. Maka 10 kuadrat ditambah 1. 10 kuadrat itu menjadi 100, atau 10 kali 10 itu sama dengan 100. Tambahkan 1 sehingga diperoleh U10 sama dengan 101. Nah, ini adalah 5 contoh dari pola bilangan untuk barisan dan deret bilangan ini. Hanya 5 contoh sederhana. Untuk soal-soal yang lain itu biasanya adalah terapan dari soal-soal sederhana ini. Jadi jangan malas belajar, sering buka-buka catatan. Kemudian karena zaman sudah canggih, bisa mencari dari materi-materi YouTuber lain. Cari materi yang mudah penjelasannya. Kemudian tetap rajin sekolahnya, tetap semangat sekolahnya, dan tetap menjaga protokol kesehatannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran matematika yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.